Salafi yang kita bicarakan itu maksudnya Wahabi. Dan Wahabi dengan Salafi itu tidak ada bedanya. Maksudnya Salafi yang sekarang ini, maksudnya Salafi Wahabi itu. Wahabi ini pada awalnya dulu bangga dengan nama Wahabi. Wahabi ini nama kebanggaan dulu. Di kitab-kitab Wahabi periode awal itu nama kebanggaan. Kemudian tahun 1343 Hijriah, sekitar 100 tahun yang lalu. 100 tahun yang lalu, Raja Saudi, Raja Abdul Aziz, setelah Saudi Arabia ini stabil dan kuat, Raja Abdul Aziz ini ayahnya Raja Salman yang sekarang ya. Raja Abdul Aziz ini punya rencana memerangi negara-negara Arab sekitarnya. Seperti Irak, Yordania, Syria, Lebanon, dan Yaman dan lain-lain. Mengapa? Maunya disatukan pada kerajaan Saudi Arabia. Itu rencana Raja Abdul Aziz. Ketika rencana ini sudah matang, pasukannya sudah siap untuk perang, tiba-tiba turun surat dari Raja Inggris. Apa kata Raja Inggris? Jangan menyatukan negara-negara Arab sekitarnya menjadi negara Saudi, jangan. Biarkan mereka menentukan nasibnya sendiri-sendiri. Akhirnya Raja Abdul Aziz gak jadi memerangi negara Arab sekitarnya. Mengapa? Dilarang oleh bosnya Raja Inggris. Jadi dulu Saudi Arabia itu berdirinya atas konspirasi dan bantuan Inggris. Cuma lama-lama Inggris ini digeser oleh Amerika. Datang pendatang baru yang namanya Amerika itu. Nah, setelah Raja Abdul Aziz gak jadi memerangi negara-negara Arab sekitarnya, tentaranya pecah. Yang separuh memisahkan diri dan mengkafirkan Raja Abdul Aziz. Mengapa kafir? Karena gak mau memerangi orang-orang musyrik. Sementara anak buahnya Raja Abdul Aziz menyesatkan mereka karena menjadi khawarij, menentang imam yang sah. Akhirnya Raja Abdul Aziz berperang, mantan anak buahnya atas bantuan Inggris dibantai mereka. Dari situ nama Wahabi akhirnya menjadi buruk citranya, jelek nama Wahabi. Mengapa? Membantai kawannya sendiri. Sehingga sejak saat itu kalau ada hal-hal yang jelek-jelek orang bilang itu Wahabi itu. Itu maling Wahabi, itu nakal Wahabi. Dari sini orang-orang Wahabi menjadi malu dengan nama Wahabi. Karena merasa malu dengan Wahabi, Wahabi ganti nama menjadi Salafi. Jadi Salafi itu sebenarnya pergantian nama dari Wahabi. Kemudian Wahabi ini pakai nama Salafi, ternyata tidak berhasil menaikkan citra mereka. Akhirnya sebagian Wahabi ganti nama lagi. Pakai nama apa? Sebagian Wahabi pakai nama Ahlul Hadis wal Athar. Kalau ditanya kamu pengikut siapa? Pengikut Ahlul Hadis wal Athar. Itu sebagian Wahabi. Jadi mereka ini memang suka ganti-ganti nama. Namanya sendiri yang sudah dibikin oleh bapaknya itu diganti itu. Ini Wahabi. Jadi Wahabi ya Salafi itu. Ya Wahabi mengaku Salafi pengakuan mereka. Kalau menurut kita Salafinya Wahabi itu singkatan. Apa? Salafi itu artinya salah fikir. Orang-orang yang salah mikir ya Wahabi itu. Ini pertanyaan yang pertama ya tentang sejarah ringkas Wahabi. Yang kedua, pertanyaan yang kedua. Toleransi dengan Wahabi. Kata para ulama, bersahabat dengan orang-orang di luar Ahlus Sunnah. Bersahabat ya, bersahabat. Kalau persahabatan itu secara zahir saja itu hukumnya makruh.
Secara zahir artinya bagaimana? Jumpa, menyapa, basa-basi itu makruh itu. Kalau persahabatannya secara zahir. Kalau persahabatan secara batin sampai saling curhat, saling tahu rahasia, itu hukumnya haram. Yang bagus itu ya cuekin aja Wahabi itu. Harusnya begitu. Karena kita basa-basi makruh itu. Kalau baik betul malah haram itu. Kira-kira pilih makruh, pilih haram itu. Jadi begitu. Nah, kalau masalah berjamaah kepada Wahabi, hukumnya bagaimana? Hukumnya sah, tetapi makruh. Kalau makruh, kalau misalnya gak ada imam lagi kecuali imam Wahabi, apa bermakmum, apa sholat sendiri? Ulama kita khilaf. Sebagian ada yang bilang sebaiknya bermakmum, karena gak ada lagi. Sebagian ada yang bilang sebaiknya sholat sendiri, karena bermakmum sama dia agak nambah pahala. Justru pahalanya defisit. Ngurangin pahala katanya. Jadi khilaf masalah ini. Ini masalah toleransi ya. Dan saudara-saudara terutama yang belum menikah, kalau mau menikah cari wanita yang aswaja. Kalau Wahabi jangan, nanti gak harmonis dalam rumah tangga itu. Karena ada kawan saya, alumni Azhar ya, menikah dengan orang yang agak Wahabi. Ya ternyata ya memang tidak begitu ini, sering mengeluh. Dan khawatir nanti saudara kalah sama istrinya. Kalau kalah malah suaminya ikut Wahabi. Di dalam Sahih Bukhari itu Imam Bukhari punya guru ya, salah satu guru beliau ke atas namanya Imam Imran bin Hittan. Imran bin Hittan ini asalnya orang Ahlus Sunnah, tapi kemudian menjadi Khawarij. Mengapa menjadi Khawarij? Ada gadis Khawarij orangnya cantik. Beliau tidak ganteng, dilamar oleh beliau, cuma beliau alim. Oleh kawan-kawannya diingatkan, Buya atau Ustadz jangan lamar itu Khawarij, nanti Buya terpengaruh. Kata beliau, saya aswajakan katanya. Saya aja aswajah. Akhirnya ngelamar sama Khawarij. Ternyata bagaimana? Bukan beliau yang mengaswajakan istrinya, malah beliau menjadi Khawarij. Itu Imam Imran bin Hittan. Khawarij karena pengaruh istrinya. Jadi begitu ya, ini pertanyaan yang kedua. Kalau toleransi ada, cuma ada beberapa hal Wahabi itu gak masalah dengan kita. Apa? Mereka boleh sholat di masjid kita. Dan kalau mereka mati boleh dikubur di kuburan kita. Karena sama-sama muslim. Jadi gak masalah itu. Ini masalah tadi. Pertanyaan yang ketiga, ada pesantren di mana itu? Di Jawa Barat. Hah? Di Jawa Barat itu namanya Az-Zaitun. Pendirinya namanya Panji Gumilang. Ya dari dulu memang orang sesat itu. Panji Gumilang ini memang suka aneh-aneh, suka ini sensasi. Karena ada kawan saya ngajar jadi dosen di sana, cerita ke saya suka sensasi. Bid'ah terbaru pada waktu sholat hari raya kemarin. Apa? Istrinya berjamaahnya sudah pakai jarak berapa meter itu? 1 meter atau 2 meter, istrinya ada di depan. Kalau secara fikih bagaimana? Kalau misalnya sholat berjamaah, ada salah seorang perempuan ada di sini, batal apa enggak? Menurut mazhab Imam Syafi'i tidak batal, asal gak bersentuhan. Kalau sholat sambil pegang-pegang, ya batal karena wudunya batal kan. Kalau menurut Imam Hanafi, batal itu. Dalam kasus Panji Gumilang perempuan ada di depan. Mazhab Syafi'i tidak batal. Tapi walaupun gak batal itu sesat.
Bid'ah sesat. Mengapa bid'ah sesat? Karena di dalam hadis aturan as-shaf itu khairu sufufir, sabda Rasulullah SAW, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik as-shaf laki-laki dalam sholat itu di depan, yang di belakang yang paling jelek. Itu shafnya laki-laki. Kalau perempuan sebaliknya, wa khairu sufufin nisa akhiruha. Kalau shaf perempuan yang paling baik yang di belakang. Wa syarruha awwaluha, as-shaf perempuan yang paling jelek yang di depan. Mengapa? Karena di depan jumpa laki-laki di depannya, yang laki-laki jumpa perempuan di belakangnya. Makanya paling jelek. Yang baik yang di belakang. Itu aturannya. Nah, kalau ada perempuan ada di shaf paling depan, ya di belakangnya laki-laki, itu jelek. Gimana kalau perempuan ada di depan di belakang imam? Kan tambah jelek itu. Kadang ada yang bilang itu yang perempuan sudah tua. Itu tua menurut yang muda. Bagi yang seusia oke-oke aja itu. Jadi begitu sama saudara. Ini diantara ajarannya ya, ajarannya Az-Zaitun. Kemudian katanya di sana, ini dari orang-orang yang ngasih informasi. Kalau sholat Jumat di sana itu di bagian depan ada beberapa kursi menghadap jamaah. Ustadz-ustadznya waktu khutbah duduk di situ. Kayak tabligh akbar ada VIP duduk di depan begitu. Itu khutbah Jumat. Dan itu gak ada juga di dalam kitab-kitab fikih ngarang mereka. Jadi Az-Zaitun ini ya memang kalau dilihat dari situ termasuk aliran aneh-aneh dan sesat. Karenanya saudara-saudara perlu diingatkan kalau punya tetangga, punya kawan, saudara jangan masuk di situ, bahaya itu. Sangat bahaya. Ya karena aliran sesat itu. Ini pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang keempat, sesama Wahabi saling cakar-cakaran, saling mengkafirkan. Betul, bukan cuma saling mengkafirkan, bahkan saling bunuh-membunuh saudara. Kan tadi saya ceritakan itu. Sampai sekarang seperti itu. Ustadz-ustadz yang ada di Roja itu musuhan dengan yang ada di luar Roja. Saya punya kawan ya, orang Wahabi, pimpinan Wahabi di Indonesia. Dia bilang sama saya, Gus, sampean mau ceramah di Roja? Kalau saya siap. Cuma mereka siap apa enggak? Tapi antum kan Wahabi, kenapa enggak ceramah di sana? Saya ini walaupun Wahabi enggak boleh, Gus, katanya, dimusuhi. Sesama Wahabi dimusuhi. Apalagi kita itu. Ya, aliran sesat memang di internal mereka saling menyesatkan. Dan itu sudah maklum itu. Karenanya kelompok Wahabi ini di Indonesia gak bisa dihitung jumlahnya, banyak saudara. Faksi-faksi Wahabi. Di Riau aja antara Wahabi kelompok Kampar dengan kelompok Pekanbaru. Pekanbaru apa Garuda Sakti? Pekanbaru ya. Itu kabarnya beda itu. Aja ya artinya ya berantem begitu. Padahal sama-sama Wahabi. Karenanya Wahabi ini bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sesama mereka berantem. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu harus menjaga kebersamaan. Mereka agak menjaga kekompakan kebersamaan. Berarti ya bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Wallahu a'lam. Baik. Itu tadi jawaban untuk sesi pertama. Bagaimana kita buka lagi sesi kedua? Masih ada yang mau bertanya? Masih ada. Gimana Ki? Baik. Kita buka 3 penanya lagi ya. Kalau ada yang dari ibu-ibu, 1 penanya. Ada? Ibu-ibunya masih malu-malu ya. Baik. Dari ikhwan. Yang belakang itu ya, kita ambil 1. Yang di tengah 1.
sebelah sini, kiri satu ya. Silakan. Ya, seperti tadi mudah-mudahan bertanyanya bisa disingkat pertanyaannya to the point. Nih, tengah sini ada. Yang di belakang mungkin bisa maju aja, agak maju ke depan sini dekat ini bertanya. Biar nanti bisa menghemat waktu. Assalamualaikum Kiai. Izin bertanya Kiai, apakah bisa kita masukkan Wahabi ini ke dalam kelompok munafik? Kalau kita merujuk kepada sabda Nabi, tidak akan pernah berkumpul dua sifat baik dalam hati orang munafik. Pertama, adab yang baik dan pemahaman agama yang buruk. Jadi kalau kita lihat pemahaman agama yang baik, kalau kita lihat pemahaman mereka kan sangat buruk tentang agama. Dengan pedoman itu apa bisa kita merujuk dari hadis Nabi tadi, kita masukkan mereka ke dalam kelompok munafik? Terima kasih Kiai. Baik. Selanjutnya, nih depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Kiai. Langsung saja di sini pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, sudah banyak kita ketahui bahwasanya di dalam sosial media yang baru viral belakangan ini, nama beliau Ustadz Riyad bin Badar. Jadi beliau di sini yang menyimpang ya tentang kalimat Allah. Kita ketahui bahwasanya ahli tasawuf, ahli-ahli zikir di negeri kita ini, bahwasanya mereka menggunakan zikir yaitu dengan kalimat Allah. Tapi menurut Ustadz Riyad di sini, bahwasanya kalimat Allah itu bukan zikir, kecuali disambung dengan kalimat-kalimat yang lain, misalnya Subhanallah, Allahu Akbar. Lalu yang menyimpang di sini Kiai, dia mengatakan kalimat Allah ini bukan zikir. Kita bilang Allah tidak berpahala katanya, karena Allah bukan zikir katanya. Yang kedua Kiai, ketika kita menyampaikan ayat mutasyabihat, apakah kita harus menyampaikannya dengan tafwid atau takwil Kiai? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan penanya selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Kiai, saya seorang mahasiswa Kiai. Jadi untuk memenuhi kebutuhan hidup, saya seorang perantau dari Sumbar, Sumatera Barat. Jadi saya tinggal di sebuah masjid di Air Hitam. Nah, sebelum saya masuk ke masjid itu, saya mendengar dari kawan-kawan saya yang tinggal di sebuah masjid itu awalnya bukan Wahabi, bukan disinyalir Wahabi dan tidak terpengaruh Wahabi. Namun setelah beberapa akhir-akhir ini masuknya Wahabi ke masjid tersebut, dan saya sebagai takmir di situ atau sebagai marbot di situ. Namun dari beberapa tanggapan sikap dari Wahabi tersebut, mereka tidak terlalu mempermasalahkan saya membaca zikir jahar. Namun ketika saya imam salat subuh atau salat subuh ya, membaca kunut, mereka tu tidak mau mengangkat tangan mereka untuk itu. Apakah pandangan kita sebagai ahlus sunnah terhadap polemik yang mereka perbuat ketika tidak mau mengangkat tangan ketika kita baca kunut? Apakah mereka itu tidak memfasah salatnya gitu? Mungkin itu saja Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, ini mungkin terakhir satu ya, di tengah. Terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Yai, yang pertama, bagaimana cara kita mengcounter tentang tauhid yang senantiasa digaungkan orang Wahabi mengenai uluhiyah, rububiyah, dan asma sifat,
yang sampai mereka menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk seperti mengatakan Allah da'i, Allah bertempat, atau Allah mempunyai tangan. Terima kasih Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari pertanyaan teman-teman tadi beberapa poin. Yang pertama tentang apakah orang-orang Wahabi ini bisa kita golongkan termasuk orang-orang yang munafik, ya. Kemudian ada ustadz yang lagi viral yang menyampaikan bahwasannya lafaz Allah itu bukan zikir. Jadi bagaimana tanggapan Kiai? Jadi sekarang ini yang viral ini banyaknya yang nyeleneh, ya. Jadi dalam pepatah memang disebut seperti itu. Bul ala zamzam fatu Arab. Kencingi air zam-zam itu maka kau akan viral. Maknanya buat kelaku yang tidak semestinya, ya. Kemudian tentang ayat-ayat mutasyabih, bagaimana sifat kita? Apakah kita menggunakan tafwid atau dengan metode takwil? Kemudian masjid yang sebagian jamaahnya ketika kunut subuh karena dia paham Wahabi, mengikut anjuran gurunya, ya, kalau imamnya kunut tak usah kunut, ya, karena imamnya melakukan perkara bid'ah, jadi tak usah ikut. Ini juga sebenarnya sudah dibantah oleh ustaz-ustaz kita yang lain juga. Nah, bagaimana baiknya menyikapi jamaah yang seperti ini? Kemudian mengkonter tauhid Wahabi ini, ya, tentang pemahaman mereka tentu dalam masalah tauhid, ya, berseberangan, tidak sama dengan pemahaman ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, inilah mungkin kenapa kita menyebut mereka berbeda dengan kita. Silakan tanggapannya, ataupun kemudian kita persilakan Kiai untuk memberikan jawaban. Apakah Wahabi itu masuk kelompok munafik? Kalau orang munafik itu secara zahir termasuk Islam, cuma hatinya kafir itu. Tapi secara zahir Muslim mereka. Karenanya ketika ada sebagian umat Islam waktu takbir, ya, takbiran di Idul Fitri, Idul Adha, menyebut walau karihal munafikun, itu disalahkan oleh para kiai. Yang ada di Al-Quran walau karihal kafirun atau walau karihal musyrikun. Kalau walau karihal munafikun jangan. Karena orang munafik itu secara hukum dunia statusnya muslim. Orang munafik ini ada harapan nanti hatinya mereka Islamnya benar-benar kalau sembuh itu. Tapi kalau gak sembuh ya gak benar. Adapun orang Wahabi ini ya tetap muslim, tetap mukmin, hanya sesat dan menyesatkan gitu aja. Gak sama dengan munafik. Ya cuma kalau berdalil mereka sering berbohong, memang itu sifatnya munafik. Tapi bukan munafik yang kelas berat begitu, ya. Bukan munafik aqadi, bukan munafik akidah. Itu hanya munafik amali, perbuatannya mirip orang munafik. Ini pertanyaan yang pertama. Artinya kita gak mengkafirkan Wahabi. Berzikir hanya dengan lafaz Allah saja. Ini orang-orang Wahabi melarang. Misalnya Allah, katanya bukan zikir. Kalau menurut kita zikir. Mengapa zikir? Itu perintah Al-Quran. Di dalam Al-Quran, wadhkurisma rabbik, sebut nama Tuhanmu. Ini kan cuma perintah menyebut nama Tuhan. Nama Tuhan kita siapa? Kan Allah, berarti melaksanakan perintah ini. Allah, Allah. Ya, melaksanakan perintah Al-Quran. Atau kalau di dalam hadis riwayat Muslim, la taqumus sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah, Allah. Tidak akan terjadi kiamat sehingga di muka bumi tidak dikatakan Allah, Allah. Artinya berzikir Allah, Allah itu ada dasarnya. Yang bilang gak ada dasarnya ya Wahabi itu. Wahabi, jadi gak perlu didengar itu.
Nomor 3. Ayat mutasyabihat itu takwil atau tafwid? Ya antara takwil dan tafwid. Kalau bukan takwil ya tafwid, kalau bukan tafwid ya takwil. Terserah. Kalau kira-kira orang itu terjerumus dalam tajsim, menjasmanikan Allah atau menyerupakan Allah dengan makhluk, ada baiknya disampaikan riwayat-riwayat takwil. Tapi kalau masyarakat itu aman dari menyerupakan Allah dengan makhluk, dan aman bahwa Allah itu menyerupai makhluk atau bertempat, maka sebaiknya tafwid kata ulama itu. Karena takwil itu ibaratnya obat. Obat itu dipakai ketika kita sakit. Kalau gak sakit jangan minum obat. Nanti waktu sakit dikasih obat akhirnya gak mempan obatnya. Karena dah menyatu dengan dirinya. Ini pertanyaan selanjutnya. Nah orang-orang Wahabi itu kadang bermakmum di masjid kita sholat subuh. Lalu ketika imam dan jamaah yang lain angkat tangan kunut, dia diam aja. Betul. Kira-kira kalau saudara ada jamaah seperti itu di sampingnya, jengkel apa gak jengkel? Jengkel. Berarti Wahabi ini gak punya akhlak saudara. Makanya kata ulama salaf, Abdullah bin Mas'ud, al-khilafu syarrun. Berbeda dengan imam dan orang-orang sekitar itu buruk, jelek. Dan Wahabi jelek perbuatannya memang. Hanya berbeda. Itu diriwayatkan ya dalam Sunan Abu Dawud. Jadi Rasulullah SAW, sahabat Abu Bakar dan Umar, ketika menunaikan ibadah haji pada waktu di Mina, sholat zuhur dan asar itu dikosor 2 rakaat. Nah, Sayyidina Utsman bin Affan pada awal-awal menjadi khalifah, ketika ibadah haji itu dikosor. Sholatnya dikosor. Tidak disempurnakan. Lama-lama setelah beberapa tahun, Sayyidina Utsman ini sholatnya ketika haji gak dikosor, itmam. Dikritik oleh sebagian sahabat, Abdullah bin Mas'ud. Gimana khalifah ini? Wong dari dulu kosor, sekarang gak kosor. Beliau itu gurundel gitu lah, apa namanya, protes. Tapi kemudian murid-muridnya tahu Abdullah bin Mas'ud kok itmam juga gak kosor. Gak kosor, akhirnya ditanya sama murid-muridnya, guru, dulu karena Sayyidina Utsman tidak mengkosor sholat, guru protes. Sekarang guru gak kosor juga, kenapa? Apa jawaban beliau? Kata beliau, al-khilafu syarrun. Berbeda dengan imam itu buruk sekali. Dan itu diamalkan, yang buruk-buruk yang amalkan Wahabi itu biasanya. Jadi ya namanya Wahabi lah. Ya gitu itu Wahabi. Kalau mengkantar tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, itu hukumnya wajib. Gimana cara mengkanternya? Ini banyak diterangkan ya dalam daurah para asatid. Kalau tauhid rububiyah dan uluhiyah Wahabi, ya, tauhid rububiyah dan uluhiyah Wahabi itu sumbernya dari mana? Itu tauhidnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Itu tauhidnya Wahabi, tauhid rububiyahnya Wahabi. Mengapa? Karena dengan tauhid rububiyah, Wahabi itu punya kepentingan memuji-muji Abu Jahal dan Abu Lahab sebagai orang yang bertauhid. Karenanya di kitab-kitab Wahabi ketika berbicara tauhid rububiyah pasti ada pujian kepada orang musyrik. Ada kitab Wahabi modern namanya Kaifa Nafhamut Tauhid. Karangan ulama Wahabi namanya Muhammad bin Ahmad Bashmil. Ini oleh orang Wahabi dibagi-bagi gratis. Di kitab ini Kaifa Nafhamut Tauhid, bagaimana kita memahami tauhid. Dalam kitab ini halaman 16 ada bab Tauhidu Abi Jahlin wa Abi Lahabin. Bab ini penjelasan tentang tauhidnya Abu Jahal dan Abu Lahab.
Artinya apa? Para ulama dari dulu hatta aliran sesat gak ada yang beranggapan Abu Jahal dan Abu Lahab orang yang bertauhid kecuali Wahabi. Artinya apa? Wahabi itu kalau menyebut ustadz-ustadz kita, misalnya UAS atau ustadz yang lain dibilang ustadz syubhat. Kalau ustadznya mereka dibilang ustadz tauhid. Jawaban kita tauhid, tetapi tauhidnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Itu ada di kitabnya saudara. Memuji-muji Abu Jahal dan Abu Lahab. Abu Jahal gak mau tawassul, Wahabi anti tawassul. Abu Jahal anti tabarruk, Wahabi anti tabarruk. Ya pokoknya ya Abu Jahal. Nah kalau tauhidul asma wa sifat itu sumbernya dari mana? Itu sumbernya dari Yahudi Mujassimah itu. Tauhid asma wa sifat. Ini bantahan simpel terhadap ajaran Wahabi. Tauhid 3 Wahabi. Kalau menerangkan Tauhid 3 Wahabi secara detil itu perlu waktu kira-kira 3 jam. Latar belakangnya bagaimana? Hubungannya dengan Ahlus Sunnah bagaimana? Itu Tauhid Wahabi. Jadi memang ini masalah pokok ya, masalah pelik masalah ini. Dan gak boleh menerima Tauhid Wahabi karena Tauhid Wahabi salah memang. Jadi yang rububiyah itu mengambil dari Abu Jahal, Abu Lahab. Dan Wahabi ini menganggap umat Islam di luar Wahabi lebih syirik daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Di kitab Wahabi ya Kaifa Nafhamut Tauhid, si Wahabi ini mengatakan Inna Aba Jahlin wa Aba Lahabin wa man ala dinihima minal musyrikin kanu yu'minuna billah wa yuwahhidunahu fir rububiyah khaliqan wa raziqan muhyiyan wa mumit darran wa nafi'an wa la yusyrikunahu fi dzalika syai'an. Sesungguhnya Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang musyrik yang seagama dengan mereka selalu beriman pada Allah dan mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah, gak syirik sedikit pun dalam hal itu. Ini kata Wahabi. Ini jelas bertentangan saudara dengan Al-Quran. Untuk Abu Lahab ada surat khusus buat Al-Quran. Untuk Abu Lahab dari Al-Quran, Tabbat yada Abi Lahabiu wa tab. Itu bukan pujian pada Abu Lahab. Itu untuk mencela dia. Oleh Wahabi malah dipuji itu. Adapun Abu Jahal di dalam Al-Quran ada. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir, baik kamu sampaikan peringatan pada mereka atau tidak kamu ingatkan mereka, gak akan beriman. Gak akan beriman. Kafir gak akan beriman. Tapi Wahabi enggak, selalu beriman. Kanu yu'minuna billah. Bohong Wahabi itu saudara. Wahabi ini pemuji ajaran orang-orang musyrik. Pemuja ya, pemuja ajaran orang-orang musyrik. Itu Wahabi. Karenanya batil sekali Wahabi, harus diberantas itu. Bahkan lebih parah dari itu, kata Wahabi, Abu Jahal dan Abu Lahab lebih bertauhid daripada umat Islam. Kata si Wahabi tadi, dia bilang apa? Ajibun wa gharib ayyakuna Abu Jahal wa Abu Lahab aktsaru tauhidan lillah wa akhlasa imanan bihi minal muslimin alladzina yatawassaluna bil awliya'i was salihin. Sungguh aneh dan mengherankan, ternyata Abu Jahal dan Abu Lahab lebih mantap tauhidnya dan lebih bersih imannya daripada umat Islam yang bertawassul. Artinya apa? Kita ini dikafirkan oleh Wahabi, dianggap lebih kafir daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Kalau Abu Jahal dan Abu Lahab masih bertauhid itu, kita di bawahnya. Ini Wahabi. Jadi ajaran Wahabi itu bahaya saudara. Bahaya. Karena merusak ajaran Islam yang orisinil itu. Kalau tauhid asma wa sifat itu sumbernya dari ajaran Yahudi.
Karena kelompok Mujassimah itu asalnya dari Yahudi. Ya Wahabi ini yang ikut. Kalau di kitab-kitab Wahabi, Tuhan itu digambarkan mirip seorang laki-laki yang masih muda belum berjenggot. Kalau di kitabnya Yahudi, Tuhan itu seperti laki-laki yang sudah tua, rambut dan jenggotnya putih semua. Artinya apa? Ada hubungan akidah antara Yahudi dengan Wahabi. Mirip-mirip. Jadi begitu. Dan saudara ya harus paham betul tentang seluk-beluk tauhid rububiyah. Karena itu kebohongan Wahabi. Wahabi berbohong masalah tauhid ini. Dan coba ya masalah tauhid rububiyah uluhiyah ini buka channel saya di YouTube yang sudah tidak diisi hampir 2 bulan nih. Jadi bang nggak diisi karena sejak hari raya itu kurang sehat agak lama, aja sampai sekarang nggak sempat lagi. Mungkin nanti bulan Juli baru ngisi lagi mungkin. Tunggulah. Tapi banyak ya kalau tauhid rububiyah uluhiyah itu ada di situ. Masalah tauhid Wahabi. Nah, saya kira ini ya yang perlu kita bicarakan dalam tabligh akbar malam ini. Ya mudah-mudahan kita tetap istiqomah di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dijauhkan dari virus Wahabi. Amin Allahumma amin.